Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beraktivitas pada hari ini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Arif Ihsanuddin, mengajar di MI Muhammadiyah Program Khusus Rank. Pada kali ini akan saya sampaikan materi Quran hadis, yaitu tentang belajar surat Al-Alaq. Namun sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, setelah membaca informasi dan mendapat arahan dari guru, siswa nanti mampu membaca surat Al-Alaq. Yang kedua, setelah diskusi dan membaca teks, siswa nanti akan mampu menafsirkan arti dari surat Al-Alaq. Untuk yang ketiga, setelah diskusi, nanti siswa mampu menguraikan isi kandungan surat Al-Alaq. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nanti mudah-mudahan semua siswa bisa memahami dan bisa menguraikan dan menafsirkan dari surat Al-Alaq itu sendiri. Langsung kita masuk materi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Alaq bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha mabdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa membaca surat Al-Alaq bersama-sama. Mudah-mudahan dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa anakku semuanya untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Langsung saja. Adapun sebab-sebab surat Al-Alaq turun pada masa sebelum kenabian, masyarakat Arab itu telah jauh dari ajaran para nabi terdahulu. Kondisi mereka itu
pada menyembah berhala, mabuk-mabukan, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, dan sebagainya. Sehingga masa itulah disebut masa jahiliyah. Melihat hal itu, Nabi Muhammad itu merasa gundah gulana dan merasa resah dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian beliau itu berkholwat dan beribadah di Gua Hira untuk meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat pada tanggal 17 tahun ke-40 miladiyah, pada saat berkholwat di Gua Hira, beliau itu didatangi. Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ayat ini juga resmi diangkat beliau menjadi nabi dan rasul, yaitu pada usia 40 tahun. Beliau pada usia 40 tahun itu diangkat menjadi nabi dan rasul. Kita belajar arti dari surat Al-Alaq. Kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika rujuna. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Au amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyand'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali tidak, janganlah kamu keduanya padanya dan sujudlah semuanya dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu demikian tadi arti perkata. Mudah-mudahan nanti kalian semuanya bisa menghafalkan arti dari surat Al-Alaq itu sendiri. Mari kita lanjutkan. Adapun yang selanjutnya yaitu isi dan kandungan surat Al-Alaq. Al-Alaq
itu adalah surat yang ke-96. Urutan yang ke-96 yang berada di dalam Al-Quran yang jumlahnya itu 114 surat. Al-Alaq itu sendiri terdiri dari 19 ayat. Ayat 1 sampai dengan kelima termasuk wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat yang kedua. Adapun Al-Alaq itu artinya adalah segumpal darah. Nama lain Al-Alaq adalah Al-Iqra dan Al-Qalam. Al-Alaq turun pada tanggal 17 Ramadan sehingga diperingati sebagai Nuzulul Quran. Al-Alaq turun di kota Mekah, maka disebut surat Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ayat yang ke-19 itu terdapat bacaan sajdah. Nah, pada bacaan sajadah itu biasanya itu ada seperti tanda seperti sajadah itu, gambar sajadah. Nah, dan disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Selanjutnya, pada ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5, nah, itu ada kandungan yang pertama yaitu perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca apa? Perintah untuk membaca alam yang ada di dunia. Mentadzaburi, membaca kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya yaitu kita disuruh untuk membaca yaitu mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Dan dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat ini, kita sebagai seorang muslim itu juga harus mampu menguasai teknologi, tidak gaptek ya, dengan perkembangan teknologi. Dan kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, jangan merasa puas. Jadi kita juga diharuskan untuk selalu ya mencari ilmu, menuntut ilmu, menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan kita. Dengan bertambahnya ilmu, maka akan tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mengenal tentang hakikat penciptaan manusia. Ayat selanjutnya, bahwa peringatan kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Abu Jahal itu adalah paman beliau, paman Nabi Muhammad, yang melarang Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Dan dia ingin menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad. Bahkan dia ingin menginjak lehernya Nabi Muhammad untuk membenamkan wajahnya ke tanah. Namun kenyataannya Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sedang sholat. Abu Jahal itu mundur, tidak bisa mendekati Rasulullah. Apalagi Abu Jahal ingin menginjak leher dan membenamkan wajah ke tanahnya, tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat mau mendekati Nabi Muhammad, Abu Jahal itu melihat di dekat Nabi Muhammad itu ada parit yang berisi api yang menyala-nyala. Untuk ayat selanjutnya, kita sebagai hamba Allah jangan lupa kenikmatan, jangan melupakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat apa sajalah yang diberikan kepada kita. Misalkan nikmat harta, ya kita sedekahkan, kita infakkan. Nikmat lahiriah ya, yang paling mudah yaitu kita mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Karena dengan kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, itu pasti akan ditambah nikmatnya. Dan apabila kita tidak mensyukuri, kufur, pasti kita akan diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Seperti Abu Jahal tadi.
dia ingin menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad, sehingga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Jahal tidak mau mendekat kepada Nabi Muhammad karena seperti melihat parit yang berisi api yang menyala-nyala. Kita juga dilarang untuk mengikuti perilaku orang-orang yang jahat. Nah, kita ikutilah perilaku orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan kita diperintahkan untuk selalu mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kandungan surat Al-Alaq ayat 1-19 ya. Nah, di sini mari kita melihat sedikit cuplikan atau tayangan video tentang wahyu Allah, kisah wahyu Allah yang turun ya. Sambil melihat ketika usia Muhammad bin Abdullah telah mendekati 40 tahun, beliau banyak menghabiskan hari-harinya untuk mengasingkan diri. Aktivitas tersebut mulai beliau kerjakan setelah melalui perenungan yang lama. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur yang berjarak kurang lebih 2 mil dari kota Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar dengan panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta dengan ukuran zira al-hadid, yaitu hasta ukuran besi. Selama bulan Ramadan, beliau di gua ini dan tidak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin di sekitar sana. Selama bulan tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk merenung, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tidak pernah lepas dari mitos. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkannya kepada keridhaan dan kepuasan hati. Pilihan Nabi Muhammad untuk mengasingkan diri termasuk dari ketentuan Allah kepadanya sebagai langkah untuk menerima tugas besar yang sedang menantinya. Roh manusia yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka roh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, menjauh dari berbagai kesibukan duniawi dan dinamika kehidupan yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan mempersiapkan kehidupan Rasulullah untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun sebelum membebani Muhammad dengan risalah. Rasul biasanya pergi untuk mengasingkan diri selama jangka waktu sebulan sebelum kembali lagi ke rumahnya, dan begitu seterusnya hingga wahyu Al-Quran turun. Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di Gua Hiro, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberikan kemuliaan kepada beliau, berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Menurut Syekh, ya, itu tadi sedikit cuplikan tentang kisah turunnya wahyu Allah. Nanti kalian semuanya bisa dilanjutkan, ya, buka di YouTube ya. Tuh, langsung saja.